Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Pamungkas. Saya dari kelas 11 mesin 3. Kali ini saya akan mengenal lebih dalam nama-nama makanan khas Sunda dan sejarahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa makanan khas Sunda dan sejarahnya yang tentunya membuat Anda semakin antusias untuk mencoba selain tradisi kuliner tradisionalnya dengan lupa bahwa cerita sejarah yang membersamai kemunculan makanan tersebut juga merupakan kekayaan sejarah yang perlu kita juga langsung saja berikut tulisannya. 1. Karedok, makanan khas Sunda dan asal daerahnya. Yang pertama akan kita bahas yaitu karedok, dan dari Bandung. Rasanya popularitas karedok bukan dari kalangan masyarakat Jawa Barat saja, melainkan dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Ciri khas makanan tradisional ini adalah komposisinya yang terdiri dari beragam jenis sayuran mentah, contohnya terong, mentimun, kacang panjang, kol, dan lain-lain. Karedok sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu karedok terong, lenca, dan kacang panjang. Perbedaan ketiganya terdapat pada isi sayuran yang dihidangkan. Selain itu, perbedaan juga terdapat dalam bumbu karedok. Lenca terdiri atas terasi, gula, kencur, kemangi, terasi, dan bawang putih. Karedok terong memiliki bahan utama terong dan sambalnya mengandung gula merah ataupun jenis lainnya. Sejarah karedok tidak akan menarik sejarah tidak mengetahui pasti kapan konsep makanan karedok ini pertama kali dibuat oleh masyarakat Bandung saat ini, tepatnya di Sumedang. Hingga pada suatu hari, Pangeran Suryatmaja, Bupati Sumedang saat itu, sedang memancing di sebuah sungai wilayah setempat. Karena kelelahannya, beliau akhirnya ketiduran. Warga setempat mengetahui bahwa sosok yang sedang tertidur di pinggir sungai tersebut adalah seorang adipati. Ketika yang bupati terbangun, masyarakat menjamunya dengan hidangan karedok. Dalam suapan pertama, Pangeran Suryat merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sejak kejadian ini, kampung yang sebelumnya bernama Kampung Roboy tersebut berubah nama menjadi Kampung Karedok. Pergantian nama juga menandai eksistensi makanan ini di wilayah yang lebih luas di Jawa Barat. Hingga saat ini, karedok masih eksis dan terkenal sebagai makanan khas masyarakat Sunda. 2. Makakak ayam. Berbeda dengan karedok yang melegenda dengan sejarahnya, makakak ayam bukan hanya mengandung nilai sejarah tapi juga sakralitas yang tinggi. Barangkali dengan alasan tersebut, resep masakan Sunda zaman dulu, ayam makakak, hingga saat ini masih asli tanpa perubahan. Tampilan ayam makakak hampir mirip dengan olahan ayam lengkung. Perbedaan terdapat pada metode pemanggangan. Pada ayam setia, bumbunya yang menggunakan cita rasa khas Sunda. Ayam makakak menjadi hidangan wajib dalam upacara adat, pesta, pernikahan yang mengusung adat Sunda tradisional, hingga sunatan dan perayaan lainnya. Setelah melewati ritual, ayam makakak menjadi menu santapan untuk beberapa orang dalam satu wadah. Selain merekatkan hubungan sosial antar anggota masyarakat, warga setempat percaya bahwa ledakan ayam makakak mengandung keberkahan dan mengundang keberuntungan. Popularitas ayam makakak di wilayah Sunda rasanya tidak bisa terlepas dari kondisi sosial masyarakat Sunda yang dominan memelihara ayam kampung sebagai ternak mereka. Selain sebagai penunjang perekonomian, masyarakat setempat juga mempercayai bahwa ayam jantan merupakan hewan berolak balak dan gangguan para leluhur. Hingga saat ini, makakak ayam resmi menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dalam catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sejak tahun 2010. Secara tidak langsung, gelar ini mengukuhkan posisi ayam makakak sebagai makanan khas Sunda yang bernilai sejarah tinggi. 3. Lotek. Menu tradisional Sunda selanjutnya ini lotek, terkenal juga sebagai pecel Sunda. Istilah tersebut populer karena hidangan lotek mirip dengan salah satu makanan khas Jawa, yaitu pecel. Persamaan keduanya juga terletak pada pengaplikasiannya sambal kacang di atas sayuran. Berbeda lotek dengan karedok, terdapat pada sayurannya. Lotek menggunakan sayuran yang direbus. Sayuran yang terdapat dalam lotek juga bermacam-macam, diantaranya kembang kol, kangkung, toge, kacang panjang, bayam, daun kacang, kedelai, dan kacang kapri. Setelah direbus, sayuran ini dicacah. Setelah itu baru disiram menggunakan sambal kacang yang nikmat dan menjadi kunci kelezatan lotek. Di Sunda, lotek identik dengan salad khas Sunda. Penyebutan ini disebut
Dari asal-usul makanan tersebut pertama kali terkenal dan siapa pembuatnya pertama kali, sejarah menceritakan pada sekitar tahun 1970-an, seorang jurnalis asal Inggris yang bertugas di wilayah Panongpong, Jawa Barat sedang merindukan makanan salad. Tentu saja salad belum ada di Indonesia ketika itu karena keinginannya sudah sangat kuat. Ia berinisiatif membuat salad dengan bahan-bahan yang tersedia di Sunda ketika itu. Bahan-bahan itu sama persis dengan penggunaan bahan lotek saat ini. Setelah mencoba, baru ia sadar bahwa salad Sunda tersebut tidak kalah lezat daripada salad negeri asalnya. Adapun nama lotek terkenal berasal dari kaca Lowtage, yang berarti teknologi tradisional ini tersebut berasal dari jurnalis Inggris tadi yang menyatakan bahwa salad tersebut menggunakan teknologi seadanya dan bahan-bahan seadanya. Ketika mendengar Lowtage, masyarakat sudah ketika itu kesulitan untuk mengucapkan, sebab itulah yang menjadi terkenal dengan nama lotek. 4. Empal gepuk daging sapi. Makanan khas Sunda yang unik dan bernilai sejarah selanjutnya ialah empal gepuk daging sapi. Sesuai namanya saja, sudah tampak bahwa hidangan satu ini sangat terkesan elit dan borjuis. Demikianlah sejak masa lampau, empal gepuk daging sapi terkenal sebagai sajian dalam pertemuan para birokrat dan petinggi pemerintah. Keunikan utama dari empal gepuk adalah rempah-rempah Sunda yang sangat melekat dalam cita rasanya. Cara pengolahannya ialah dengan mengiris daging sapi tipis-tipis. Daging olahan berasal dari daging sapi bagian paha depan, kemudian digepuk hingga pipih, kemudian mendapatkan lumuran bumbu rempah-rempah. Selanjutnya, penjual mengungkap daging gepeng bumbu tersebut dalam waktu tertentu hingga bumbu benar-benar meresap ke serat daging sapi. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.